Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang perkara-perkara yang membatalkan puasa. Untuk perkara-perkara yang membatalkan puasa, yang nomor 1 yaitu makan dan minum jika ikut dilakukan dengan sengaja walaupun sedikit. Tetapi jika makan dan minum karena lupa, benar-benar lupa, maka tidak membatalkan puasa sebagaimana yang disabdakan oleh kanjeng Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang kalau dia berpuasa lalu makan atau minum, maka ia wajib meneruskan puasanya, karena Allah yang memberinya makan dan minum. Karena dia lupa berpuasa, kemudian tidak sengaja makan dan minum, maka saat ingat langsung berhenti dan melanjutkan puasa. Kalau dia benar-benar lupa, kalau dia sengaja melupakan diri atau berpura-pura lupa, maka dia termasuk orang yang batal puasanya. Perkara yang membatalkan puasa yang nomor 2 yaitu masuknya benda atau ain ke dalam rongga tubuh atau jauf melalui saluran terbuka. Adapun kata ain di sini atau benda di sini berarti tidak termasuk angin, gas, begitu pula sekedar rasa dan bau. Yang dimaksudkan perkara yang masuk berupa benda itu tidak berupa angin atau gas. Jadi benar-benar ada bentuknya, ada jisimnya, tidak hanya perasa saja. Adapun yang dimaksud dengan rongga dalam atau jauf adalah bagian tubuh yang memproses makanan atau obat, yakni lambung, atau memproses obat saja seperti otak. Bagian dalam yang termasuk ini, jadi memasukkan segala sesuatu benda yang berbentuk jisim, ada jisimnya, tidak berupa angin atau yang lainnya, atau bau dalam rongga dalam tubuh, yaitu tubuh yang dapat memproses makan atau obat seperti lambung dan otak. Adapun saluran yang terbuka dalam bahas tentang perkara yang membatalkan puasa yaitu hidung, mulut, telinga, lubang dubur, serta lubang farji dan mata. Adapun kaidahnya, acuan batalnya puasa dengan masuknya ain atau benda adalah ketika sudah melampaui batas awal dari bagian dalam yang terbuka. Adapun bila masih di luar maka tidak membatalkan puasa. Mari kita lihat mana-mana saja yang sudah termasuk bagian dalam dari anggota. Untuk yang pertama yaitu bagian dalam hidung yang luar, yaitu dari yang terlihat mata sampai. Adapun yang bagian dalam yaitu pangkal hidung sejajar dengan mata, itu saat bahasa orangnya keselak gitu loh, sampai situ. Adapun bagian luar dari tenggorokan yaitu makhrajnya ha, yaitu tengah tenggorokan. Untuk ke dalamnya sudah termasuk dalam, atau yang keluarnya itu belum termasuk bagian dalam dari tenggorokan. Bagian awal dari bagian telinga yaitu sekira tidak nampak oleh mata di majelis mukhatabah atau di sekira tidak nampak saat kita berbicara atau berada hadapan sampai tanpa melihat dengan detail, maka itu termasuk yang membatalkan bagian dalam dari telinga. Adapun bagian dalam dari farji yaitu bagian yang tidak wajib dibasuh saat mandi, bagian dubur yang tidak nampak saat mandi, yaitu saat jongkok tidak terlihat. Di antara dalil ulama membatalkan ini adalah
dan berlebihan dalam berkumur dan istiqna kecuali engkau dalam puasa. Larangan Nabi untuk tidak berlebihan dalam masukkan air ke hidung agar tidak sampai ada air yang masuk di dalam jauz atau tenggorokan, yang mana hal ini membatalkan puasa. Kemudian ulama mengkiaskan lubang-lubang lain dengan hidung. Dilihat dari sabdanya kanjeng Nabi, larangan untuk terlalu berlebihan dalam berkumur nanti itu membatalkan puasa. Dari ulama mengkiaskan dari itu untuk hal-hal yang lainnya. Dan ada beberapa masalah. Satu, apabila masuk ke dalam rongga dalam tenggorokan berupa lalat, nyamuk, dan debu jalanan, maka itu tidak membatalkan puasa karena perkara tersebut sulit dihindari. Bagaimana saat bengong tiba-tiba ada lalat masuk atau nyamuk masuk atau debu jalanan masuk sehingga kita tidak mampu menghindari, maka itu tidak membatalkan puasa. Untuk yang nomor 2, apabila seseorang menelan ludahnya sendiri, maka itu tidak membatalkan puasa karena sudah terhindari dengan syarat. Nah, ini air liur tersebut, ludah tersebut tidak bercampur dengan hal lain seperti darah atau darah gusi dari ikan, maka itu membatalkan puasa. Terus yang nomor 3, berada di ingus, berbeda dengan ingus dengan dahak. Apabila sudah bagian luar dia ditelan kembali, maka ia membatalkan puasa. Nomor 4, apabila air bekas kumur atau istiqdot yang masuk tanpa sengaja di tenggorokan, maka dilihat jika berlebihan di dalamnya maka membatalkan puasa. Jika tidak berlebihan maka tidak membatalkan puasa. Nomor 5, apabila ada sisa makanan di gigi yang masuk ke dalam tenggorokan, maka dilihat dulu jika tidak berbedakan keluar lembut maka dimaafkan. Jika mampu dikeluarkan maka itu membatalkan puasa.